Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat yang paling besar bagi manusia. Karena tanpa kedua nikmat ini, maka nikmat yang lain tidak akan membawa manfaat bagi manusia kelak di kemudian hari. Dan kita juga bersyukur bahwa sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan pada hari yang ke-29. Insya Allah besok kita akan melaksanakan puasa yang ke-30. Insya Allah malam ini adalah tarawih terakhir pada tahun ini. Dan kita berdoa supaya kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam yang menetapi sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Puasa tinggal 1 hari lagi. Insya Allah pada hari Jumat nanti akan dilaksanakan sholat Idul Fitri. Kita juga sekali lagi berdoa supaya kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemampuan untuk menyelesaikan puasa kita esok hari dan bertemu dengan Idul Fitri pada hari Jumat yang akan datang. Saya perlu mengingatkan Bapak Ibu rahimakumullah beberapa sunnah yang perlu kita lakukan atau yang bisa dilakukan menjelang melaksanakan sholat Id pada hari Jumat yang akan datang. Yang pertama, sebelum kita berangkat sholat Id, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita mandi janabah. Di mandinya sholat Id itu seperti mandinya orang junub. Jadi dimulai dengan berwudu, kemudian mandi seluruh tubuh, disiram dengan air, mulai dari bagian yang kanan, kemudian yang kiri, baru selesai. Nanti urutan sholat mandi junub itu ada urutannya tersendiri. Riwayat yang dipahami oleh para ulama bahwa itu adalah sunnah dan ada asar Ali bin Abi Thalib, di mana ada seseorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, bagaimana saya harus mandi?" Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Ya, mandilah sesukamu. Kalau kamu mau mandi setiap hari, silahkan." Kemudian orang itu bertanya, "Bukan itu yang saya maksudkan, tapi mandi yang dianjurkan." Kemudian Ali menjawab, "Mandi yang dianjurkan adalah mandi hari Jumat, mandi Arafah, dan hari Idul Fitri dan Idul Adha." Kemudian di riwayat yang lain, Ibnu Umar, riwayat Ibnu Umar, ada sahabat yang mengetahui bahwa setiap berangkat sholat Id, maka Ibnu Umar selalu mandi besar. Dari atsar itu kemudian ulama bersepakat bahwa mandi adalah sunnah, disunnahkan sebelum kita berangkat menuju tanah lapang. Kemudian yang kedua, berhias bagi kaum laki-laki dengan memakai pakaian yang terbaik, bukan yang terbaru, bukan pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pakaian yang khusus dipakai untuk hari raya. Jadi untuk hari Jumat, hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha. Pada hari-hari itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian-pakaian yang sangat bagus pada zamannya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya juga mencontoh beliau. Kita pada waktu sholat Id kita pakai pakaian yang terbaik, kita pakai
wewangian. Karena kita akan berkumpul dengan orang banyak, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mandi, kita tidak pakai pakaian yang baik, pakai pakaian yang tidak pakai wewangian, maka rasanya kurang menghormati para jemaah yang lain. Yang terpenting itu adalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sunnah yang ketiga, sebelum berangkat kita disunnahkan untuk makan. Ini bedanya dengan Idul Adha ya. Kalau sebelum Idul Adha kita tidak makan dulu tapi langsung berangkat menuju ke tempat sholat Id. Tapi kalau Idul Fitri disunnahkan untuk makan dulu. Rasulullah SAW setiap Idul Fitri itu selalu makan. Pada kasus beliau, pada diri beliau SAW itu makannya kurma, Bapak Ibu. Kurma dan jumlahnya ganjil, bisa 1, 3, 5, 7 ya. Tapi kalau kita yang mungkin tidak terbiasa makan kurma, kalau kita punya stok kurma di rumah untuk persediaan, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak ada, ya makan nasi tidak apa-apa. Makan yang kita makan sehari-hari. Tapi kalau kita makan nasi, tidak perlu dihitung berasnya. Berasnya ganjil atau ganep gitu ya. Tidak perlu. Jadi makan saja. Nanti kalau ngitung berasnya tidak sampai nanti. Sampai sholatnya Id kita belum selesai ngitung beras. Kalau sholat Idul Fitri itu dimulai sedikit lebih agak siang. Di sini biasanya tidak terlalu diperhitungkan itu ya. Kalau Idul Adha itu sepagi mungkin karena setelah itu ada kegiatan penyembelihan kurban. Tapi kalau Idul Fitri agak belakang untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang membagikan zakat. Jadi ada tujuannya seperti itu. Berikutnya adalah bertakbir. Bertakbir mulai dari rumah sampai menuju sholat Id, tempat sholat Id. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-85. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasanya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah 185. Kalau melihat ayat ini, maka begitu selesai kita berpuasa Ramadan, kita disunahkan untuk bertakbir ya. Makanya di masjid-masjid, di mushola-mushola itu dikumandangkan takbir. Nah, bagi kita yang khusus akan berangkat, disunahkan mulai dari rumah sampai ke tempat ibadah sholat Id, ditegakkan sholat Id, disunahkan untuk bertakbir dan dijaharkan. Ini bukan dibatin, bukan gremeng, tapi dijaharkan. Sambil jalan kita bertakbir. Daripada ngobrol ngalor ngidul yang ada manfaatnya, kita bertakbir. Berikutnya yang kelima, saling mengucapkan selamat setelah sholat Id. Biasanya kita salaman ya, kemudian saling ini. Kalau di sini umumnya minal aidin wa faizin. Pada zaman Rasulullah atau zaman sahabat itu mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan kita diterima, amalan kami dan amalan kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Isinya saling mengucapkan selamat adalah doa, Bapak Ibu. Tapi Rasulullah tidak memberikan tuntunan yang pasti untuk ucapan salam itu, salam pada setelah hari raya. Jadi boleh apa saja. Boleh misalnya minal aidin wal faizin juga boleh. Sugeng riyadin juga boleh. Selamat hari raya Idul Fitri ya. Semoga membawa berkah ya, boleh. Yang penting saling mendoakan. Kemudian yang terakhir, sunnah yang terakhir atau yang keenam, pulang dan pergi melewati jalan yang berbeda. Hikmahnya adalah untuk syiar, supaya kita lebih banyak bertemu dengan orang dan mensyiarkan salam. Di samping itu juga ada di dalam surat Al-Zalzalah ayat yang keempat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha.
pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Dalam surat Al-Zalzalah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang diberitakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang diberitakan oleh bumi adalah bumi menjadi saksi terhadap perbuatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mereka perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, manusia telah berbuat demikian dan demikian pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diberitakan oleh bumi kepada manusia. Demikian hadis riwayat Tirmidzi nomor 2429. Bapak Ibu rahimakumullah, menurut ayat dan hadis itu maka kita tahu bahwa kelak bumi akan menjadi saksi perbuatan kita, akan bercerita bumi itu. Maka salah satu hikmah kita melewati jalan yang berbeda adalah memperbanyak saksi-saksi di bumi atas perbuatan baik kita. Makin banyak kita berbuat kebaikan di muka bumi, maka bumi kelak akan menjadi saksi kepada Allah bahwa si fulan berbuat demikian pada hari ini, pada hari itu. Maka kalau kita berbuat maksiat juga akan diceritakan oleh bumi. Maka harus hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah. Demikian, mudah-mudahan di hari Id yang akan kita laksanakan pada hari Jumat nanti penuh dengan keberkahan. Taqabbalallahu minna wa minkum, qulu amin wa antum bi khair. Kita lanjutkan dengan salat witir 3 rakaat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.